dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Judi togel. Saya dengar di sini ada banyak orang yang terlibat dalam judi togel. Dan pasti yang bermain judi togel itu pasti Katolik banyak. Karena kebanyakan orang Katolik di sini. Judi togel pasti banyak dibuat oleh orang Katolik. Malu sekali juga saya sebagai uskup, karena yang membuat judi orang-orang Katolik. Pantas harus mereka bertobat. Di daerah asli saya dengar bahwa banyak juga yang jadi pencuri-pencuri, dan pencuri-pencuri itu masih SMP, masih anak-anak, dan dikatakan pencuri-pencuri itu Katolik. Malu juga bahwa pencuri-pencuri itu Katolik. Begitu juga dengan miras, minuman keras. Yang menjual miras Katolik barangkali, yang minum miras Katolik. Malu juga. Apakah Kristus mengajarkan kita untuk minum minuman keras? Apakah ketetapan Tuhan, perintah Tuhan adalah boleh minum minuman keras? Saudara-saudara sekalian yang sangat kami kasihi, pertanyaannya ialah apa yang menjadi sumber sehingga orang berbuat jahat seperti judi togel, miras, dan seterusnya? Apa yang menjadi sumber terutama? Barangkali ada rupa-rupa sumber yang kita bisa katakan. Mungkin saya dengar banyak anak-anak jadi pencuri karena mereka bereaksi terhadap pejabat-pejabat di desa itu yang memakai dana desa tidak sewajarnya, dan mereka anak-anak tidak diperhatikan, karena itu mereka jadi pencuri. Atau miras karena dalam keluarga tiada, boleh dikatakan sang suami miras terus karena tidak mendapat cinta dari istrinya, jadi lebih baik cinta miras. Dan bukannya miras juga, keluarga miras, anak-anaknya, anak pertama miras, anak kedua togel. Apa yang menjadi sumber dari kejahatan manusia? Sumbernya adalah hati yang keras, hati tidak taat. Kita dengar tadi dalam bacaan pertama bangsa Israel akhirnya dan bersyukur mereka dicintai oleh Allah, sehingga mereka bisa bebas nanti dari pembuangan. Tetapi umat Israel itu mereka memiliki hati yang keras. Karena hati yang keras, mereka tidak melaksanakan ketetapan Allah, perintah Allah. Kita tahu bagaimana umat Israel pada zaman Nabi Yehezkiel, umat Israel
saling menindas satu dengan yang lain. Atau sama Nabi Amos, pejabat-pejabat memeras rakyat kecil, raja memeras rakyat kecil, sehingga rakyat kecil itu menderita karena diperas oleh raja, oleh pejabat-pejabat pemerintahan. Saling juga menyakiti, mencuri. Dan kita ingat juga ketika Yesus hidup di tanah Palestina, bagaimana umat Israel, orang Farisi, bersikap munafik, hati munafik. Mereka punya hati yang keras, tidak mau percaya kepada Yesus. Itu dikatakan oleh Yesus kepada Nikodemus yang datang kepada Yesus malam-malam. Mereka punya hati yang keras, sehingga akhirnya orang Yahudi membunuh Yesus, menyiksa Yesus, mendera Yesus. Semuanya kembali ke dasar yang terdalam adalah hati yang keras. Tapi ada akibat karena memiliki hati keras dan melaksanakan perbuatan jahat. Bangsa Israel dibuang, harus mengalami perbudakan di tanah pembuangan. Mereka disiksa, diremehkan oleh bangsa lain. Mereka dipandang rendah. Mereka dijadikan bukan manusia, tapi seperti barang-barang saja yang direndahkan. Mereka mengalami sungguh pembuangan. Hati mereka pasti tersakiti karena mereka tidak dihargai sebagai manusia, mengalami pembuangan. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, kita juga seringkali karena mempunyai hati keras, hati kotor, hati jahat, kita melaksanakan rupa-rupa perbuatan yang bertentangan dengan Allah yang saya sebut tadi: judi, miras, togel. Tapi juga karena hati keras terjadi dalam keluarga kekerasan. Suami pukul istri, orang tua menyiksa anak-anak, tapi juga anak-anak menipu orang tua, berdusta. Terjadi juga di dalam masyarakat karena memiliki hati keras. Banyak pejabat memeras rakyat kecil, menipu, janji tapi tidak dipenuhi. Seperti orang Ambon katakan, janji tinggal janji tapi parlente jalan terus. Saling menipu karena hati yang keras, hati tertutup sebagai sumber dari kejahatan-kejahatan. Persoalannya untuk kita, apakah kita harus tinggal demikian? Karena orang yang memiliki hati keras, hati tertutup seperti bangsa Israel akan mengalami pembuangan. Barangkali tidak dibuang ke Rusia kah, dibuang ke Ukraina kah, atau dibuang ke Afrika, tidak. Tapi hidup setiap hari merasa terbuang. Orang tidak mencintai karena kita main togel terus. Orang tua juga tidak senang, istri tidak senang karena suami muka merah terus, miras, atau jatuh dalam narkoba, lem tabun, sehingga muka-muka seperti lem-lem.
Nanti ada keluarga Lebanon juga. Orang-orang yang punya hati keras, hidupnya seperti terbuang, tidak dicintai, cemas, takut, seperti bangsa Israel ketika mereka dibuang ke tanah pembuangan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita biarkan hidup demikian? Tentu tidak. Kita suka hidup bahagia juga, hidup damai. Kita mau hidup damai, tidak mau hidup dalam ketakutan. Kita tidak mau hidup dalam kecemasan dan kebingungan. Tapi bagaimana? Sendiri kita tidak mau. Kita cenderung berdosa. Kita cenderung dikuasai setan. Kita katakan, saya Katolik, tetapi nampak seperti orang kafir, tidak melaksanakan ajaran Katolik. Kita sendiri tidak mampu. Dan pertanyaannya, siapa yang bisa memampukan kita untuk hidup dalam kedamaian, ketentraman, kehidupan? Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita ketika kita dipermandikan, dan sekarang secara istimewa akan dicurahkan kepada 307 orang. Roh Kudus adalah kekuatan Allah untuk membuat kita hidup baik, hidup benar. Kita dengar tadi dalam bacaan kedua, ketika Roh Kudus turun, Roh Kudus dilambangkan dengan bunyi seperti tiupan angin keras. Itu berarti dahsyat kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus mengalahkan segala bentuk kejahatan. Tidak ada kejahatan yang tidak dikalahkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus mengalahkan dosa sebagai kekuatan. Roh Kudus membuat kita lepas dari dosa-dosa, dari kejahatan. Ini kekuatan kita, dan ini diberikan kepada kita ketika kita dipermandikan, dan sekarang secara istimewa dalam sakramen Krisma. Kita dengar tadi juga bahwa Roh Kudus itu tinggal dalam hati, sehingga kita tidak bisa lihat di mana itu Roh Kudus, tapi ada dalam hati kita. Seperti dikatakan oleh Tuhan melalui Nabi Hezkiel, dalam hati ditaruh ini Roh Tuhan, supaya kita dalam hidup kita dibimbing oleh Roh dalam hati. Kita sebenarnya semua mempunyai hati nurani yang membimbing kita supaya hidup baik. Tanpa orang bilang, hati kita akan mengatakan jangan mencuri. Tanpa orang bilang, hati kita akan mengatakan jangan main judi. Tanpa dikatakan oleh orang lain, hati kita mengatakan jangan mabuk. Karena yang menggerakkan kita adalah Roh Kudus yang mengajarkan kita supaya hidup baik. Dan memang ada tanda-tanda kelihatan Roh Kudus. Orang yang penuh sukacita, penuh roh. Orang yang senantiasa suka tolong orang, dipenuhi roh. Orang yang suka mengampuni, itu dipenuhi roh. Orang yang suka menolong, dipenuhi roh. Orang yang rajin berdoa, dipenuhi roh. Orang yang senantiasa berbelas kasih kepada sesama manusia, dipenuhi roh. Ini tanda-tanda kehadiran roh, tanda-tanda kelihatan. Juga Roh Kudus ada diungkapkan dalam bacaan pertama. Bacaan kedua, Roh Kudus itu mempersatukan perbedaan-perbedaan. Orang Yahudi yang datang ke Yerusalem datang dari berbagai arah, berbagai tempat, tapi mereka berkerumun. Mereka bersatu, tidak berkelahi, walaupun berbeda suku, berbeda bahasa. Karena yang mempersatukan adalah Roh Kudus. Seperti yang terjadi di momen minggu ini, saya rasa bagus.
kelompok-kelompok agama bersatu, kelompok etnis bersatu. Pasti ini juga karena dipengaruhi oleh Roh Kudus, Roh yang mempersatukan, Roh yang mendamaikan satu dengan yang lain. Karena itu saudara-saudara sekalian, umat yang terkasih, khususnya mereka yang akan menerima sakramen, percayalah pada Roh Kudus. Dengarlah suara Roh Kudus, supaya hati kita, hati nurani kita tidak tumpul, tetapi tajam. Kita tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Karena seseorang yang sudah tidak punya hati nurani yang baik, dia sudah bikin dosa, ya tidak apa-apa. Dia sudah bunuh orang, ya tidak apa-apa. Dia sudah bikin abortus, tidak apa-apa. Dia sudah berzina, tidak apa-apa. Karena dia tidak punya hati nurani lagi, hati yang dipenuhi dengan Roh. Karena itu perlu kita dengar lagi suara Roh. Dan bagaimana Roh Kudus turun atas kita, memperbarui hidup kita, hanya melalui doa. Kalau kita suka berdoa, Roh Kudus memperbarui kita. Kalau kita suka rajin, kita rajin ke gereja, mengikuti perayaan Ekaristi, Roh Kudus memperbarui kita. Kalau kita melaksanakan devosi dan adorasi, Roh Kudus memperbarui kita. Hanya dalam doa, hanya dalam keheningan, Roh Kudus turun memperbarui hidup kita. Marilah kita selalu kita rajin berdoa, rajin ke gereja, terlebih mengikuti perayaan Ekaristi. Semoga demikian.